Assalamualaikum. Welcome back to my channel Nuha Aldrik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. What we are going to talk about is offering and asking for help or service. Do you want to know about it more? Let's discuss with me. Okay, offering and asking help or service is one of the material which must be learned by the 12th grade student of senior high school or vocational high school in semester 1. Jadi, offering and asking help or service ini adalah salah satu materi yang harus dipelajari oleh siswa kelas 12 SMA maupun SMK. Dari judulnya berarti yang akan kita bahas itu ada dua. Satu, offering help or service. Yang kedua, asking help or service. Mari kita bahas offering help or service dulu ya. We start our discussion about offering help or service from the definition. Okay? Kita bahas offering help or service ini mulai dari definisinya atau fungsinya. Kemudian nanti kita bahas sampai ke contoh percakapannya. Apa definisi dari offering help or service? Offering help or service is used to offer service or help to others. Offering help atau service ini digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial, tentunya kita pasti kadang-kadang membutuhkan bantuan orang lain, dan begitu juga kita kadang-kadang ingin membantu orang lain ketika melihat orang lain itu dalam kesusahan atau kesulitan ketika mengerjakan sesuatu. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membantu orang lain atau menawarkan jasa atau bantuan dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu umumnya disebut dengan offering help or service. Adapun fungsi sosial dari offering help or service adalah untuk membantu hubungan interpersonal antara individu satu dengan yang lain, dengan menawarkan bantuan kepada keluarga atau teman atau orang lain, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke? Nah, coba kita lihat apa sih ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai atau ekspresi-ekspresi yang kita bisa pakai untuk offering help or service, menawarkan jasa dan bantuan kepada orang lain. Okay, students, there are two ways to express offering help or service. Ada dua cara mengungkapkan offering help atau service ini, yaitu dengan cara informal dan formal. Berikut ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk menawarkan jasa dan bantuan dengan
secara informal. Informal maksudnya tidak resmi, berarti kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini di tempat-tempat yang bukan formal maupun resmi. Biasanya dengan teman kita atau adik kita dan lain sebagainya. Ekspresi yang bisa kita pakai: 1. What can I do for you? What can I do for you? Apa yang dapat saya bantu untuk kamu? 2. Can I help you? Can I help you? Yang ketiga, ini cara yang menurut saya lebih spesifik. Can I help you to bla bla bla? Jadi titik-titiknya ini atau bla bla blanya ini diisi dengan kata kerja verb one. Maksudnya pekerjaan apa yang akan kita bantu. Lebih spesifik. Misalnya kita ingin membantu membawa buku. Jadi kita buat contohnya seperti ini. Can I help you to bring the books? Contoh yang lain dengan menggunakan contoh yang 3 ini, pekerjaannya atau kata kerjanya misalnya menyapu lantai, berarti caranya begini. Can I help you to sweep the floor? Oke. Lebih spesifik dia. Kemudian ada cara keempat. Can I do something for you? Can I do something for you? Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk kamu? Sama dengan yang tadi. Dapatkah saya membantu kamu? Kemudian kita punya cara yang terakhir untuk mengungkapkan offering help atau service ini dengan cara informal, yaitu do you want me bla 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 for you? Do you want me bla 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 for you? Nah, sama seperti cara yang ketiga, bla bla blanya ini atau titik-titiknya ini itu diisi dengan kata kerja 1 atau verb one, yaitu pekerjaan apa sih yang ingin kita bantu ke orang lain tadi. Oke. Contohnya misalnya kata kerjanya kita buat atau pekerjaan yang ingin kita bantu seperti tadi, membawa buku. Berarti do you want me to bring the books for you? Do you want me to bring the books for you? Oke. Nanti silakan kamu buat contoh sendiri dengan pekerjaan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ekspresi-ekspresi atau contoh-contoh kalimat yang bisa kita pakai untuk menawarkan bantuan dengan cara formal. Apa aja? 1. May I help you? May I help you? Yang kedua, ini yang lebih spesifik. May I help you to bla bla bla? May I help you to bla bla bla? Sama seperti yang di atas, bla 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 atau titik-titiknya ini diisi dengan kata kerja verb one, kata kerja bentuk pertama, atau dengan kata lain pekerjaan atau bantuan apa yang akan kita tawarkan secara formal. Lalu kita lanjut. Contoh berikutnya yaitu would you like me to help you? Would you like me to help you? Kemudian contoh kalimat berikutnya sama seperti yang poin kedua tadi, ini lebih spesifik lagi jenis bantuan apa yang ingin kita tawarkan. Would you like me to bla 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 for you? Would you like me to bla 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 for you?
Jadi titik-titik atau bla bla blanya ini silahkan diisi dengan verb one atau bentuk kata kerja pertama. Atau dengan kata lain, pekerjaan atau bantuan apa yang ingin kita tawarkan. Lanjut. Shall I help you? Shall I help you? Shall I help you? Lalu yang terakhir, ini contoh yang terakhir. Should I bla 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 for you? Should I bla 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 for you? Sama seperti tadi, silakan kita letakkan pekerjaan atau bantuan apa yang ingin kita tawarkan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di beberapa kalimat-kalimat atau ekspresi-ekspresi untuk menawarkan bantuan atau jasa dengan cara formal, yaitu ada unsur kebahasaan may di situ, would, and shall, dan should. Nah, itu merupakan modal yang memang maknanya itu sangat resmi, kemudian bisa dikatakan sangat sopan, walaupun memiliki makna yang hampir sama dengan can yang terdapat pada kalimat atau cara-cara yang informal. Sebagai makhluk sosial, ketika kita mendapatkan tawaran bantuan ataupun jasa, tentunya akan ada dua jawaban. Bisa jadi menerima atau menolak. Nah, sekarang apa-apa saja kalimat-kalimat atau ekspresi yang bisa kita pakai ketika kita ingin menerima ataupun menolak. Untuk menerima jasa atau bantuan yang ditawarkan oleh orang lain, berikut contoh-contoh ekspresi yang bisa kita pakai. 1. Thank you. Thank you. 2. That's very kind of you. That's very kind of you. 3. Thanks atau thank you very much. Mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang lain yang tidak tertulis atau tidak tersampaikan di sini. Lalu bagaimana dengan cara atau kalimat ekspresi yang dapat kita pakai untuk menolak jasa atau bantuan yang ditawarkan oleh orang? 1. No, thank you. No, thank you. 2. No, thanks. No, thanks. Nah, yang ketiga ini lebih spesifik. That's very kind of you, but bla bla bla. Bla bla blanya ini kita isi dengan alasan kenapa kita menolak bantuan tersebut. Sama seperti yang di atas, yang selanjutnya ini juga hampir sama. Thank you for offering, but bla bla bla. Nah, ini juga hampir sama ya. Silahkan diisi bla bla blanya itu dengan alasan kenapa kita menolak jasa atau bantuan tersebut. Contoh selanjutnya, misalnya, no, it's alright. No, it's alright. Nah, ini yang terakhir. No, really, I can't do it myself. No, really, I can't do it myself. Tidak, sungguh saya bisa melakukannya sendiri. Itulah ekspresi-ekspresi yang bisa kita pakai atau respond bagaimana menolak atau menerima bantuan atau jasa yang ditawarkan oleh orang lain. Untuk lebih memahami, mari kita lihat dan perhatikan contoh-contoh dialog yang kita sudah siapkan. Di dalam dialog 1 dan dialog 2 terdapat beberapa ungkapan-ungkapan
untuk menawarkan bantuan atau jasa dengan cara formal. Dan terdapat juga bagaimana cara menjawab atau menerima maupun menolak bantuan tersebut. Silahkan disimak ya. Perhatikan baik-baik. Lalu untuk contoh dialog yang ketiga, ini contoh ungkapan-ungkapan menawarkan jasa atau bantuan dengan cara informal, karena di percakapan ini ada dua orang yang memang berteman dekat. Jadi bisa menggunakan cara informal. Silakan disimak dan diperhatikan ya. Nah, itulah pembahasan mengenai offering help or service. Menawarkan jasa dan bantuan kepada orang lain. Nah, sekarang berarti kita lanjut pembahasan tentang yang kedua, yaitu asking for help or service. Apa itu asking for help or service? Ini dia definisinya atau fungsinya. Asking for help or service is used to ask a help or service to others. Artinya, ungkapan asking for help or service adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan kepada seseorang. Jadi kita sebagai makhluk sosial pastinya terkadang kita mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tentunya kadang-kadang kita ketika menghadapi hal seperti itu butuh bantuan orang lain. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris? Ini dia, dengan cara menggunakan ekspresi atau ungkapan-ungkapan asking for help. Apa saja contoh-contoh ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan asking for help or service? Yang pertama, kita bisa menggunakan ekspresi can you help me? Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Atau bisakah kamu menolongku? Yang kedua, could you please give me a hand? Could you please give me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Bisakah kamu menolong saya? Kita lanjut yang ketiga. Ungkapan yang ketiga yang bisa kita pakai, could you please bla bla bla? Could you please bla bla bla? Bla bla blanya atau titik-titik ini silakan diisi dengan verb one atau kata kerja. Dengan kata lain, bantuan apa atau pertolongan apa yang ingin kamu minta kepada orang lain tadi. Kita lanjut ke ungkapan berikutnya. Can you please bla bla bla? Can you please bla bla bla? Ini seperti yang di atas, lebih spesifik. Jadi bla blanya atau titik-titiknya ini silakan diisi dengan atau disambung dengan pekerjaan atau perbuatan apa yang ingin kita minta tolong ke teman atau orang lain tadi. Lalu ekspresi berikutnya, would you like to help me? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Maukah kamu menolongku? Lalu yang terakhir, ungkapan yang kita bisa pakai untuk meminta bantuan yaitu would you mind to bla bla bla? Would you mind to bla bla bla? Nanti seperti yang di atas, bla bla blanya ini silahkan disambung atau diisi dengan verb one atau dengan kata lain
perbuatan apa atau pekerjaan apa yang kita butuh untuk ditolong tadi. Oke. Nah, khusus yang would you mind to bla 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 atau could you please bla bla bla, can you please bla bla bla, ini boleh kita sambung di ujung kalimatnya dengan menggunakan for me. For me. Di sini saya ingin lebih menegaskan bahwasanya dengan menggunakan could atau would ini lebih sopan daripada menggunakan can. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan beberapa contoh-contoh kalimat ungkapan dengan menggunakan ekspresi yang kita bahas tadi. 1. Would you mind to come to my house? Would you mind to come to my house? 2. Could you please open the door? Could you please open the door? 3. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Contoh yang lain. Could you bring me the newspaper? Could you bring me the newspaper? Contoh terakhir. Can you please come here for a second? Can you please come here for a second? Nah, itu contoh-contoh kalimat dengan ekspresi-ekspresi yang menggunakan bla 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 tadi untuk lebih memahaminya. Oke? Nah, jika ada orang yang meminta bantuan kepada kita, tentunya kita akan merespons atau menjawab dengan dua kemungkinan jawaban, yaitu accepting for help or declining for help. Tanggapan menerima untuk membantu atau tanggapan menolak untuk membantu. Bagaimana caranya jika kita ingin menerima untuk membantu? Ini dia ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai. 1. Okay. Okay. Yang kedua, yes I can. Yes I can. Yang ketiga, okay, no problem. Okay, no problem. Lalu, ungkapan berikutnya, sure. Sure. Kemudian, certainly. Certainly. Lalu, bagaimana cara membuat tanggapan menolak untuk membantu? Mungkin pada saat itu kita tidak bisa membantu. Ungkapan yang bisa kita pakai, I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. Yang kedua, sorry, I cannot do it. Sorry, I cannot do it. Yang ketiga yang bisa kita pakai, sorry, I'm busy. Sorry, I'm busy. Lalu, ekspresi berikutnya yang bisa kita pakai untuk menolak membantu, I am afraid I can't do it. I am afraid I can't do it. Supaya lebih mengerti dan memahami, silahkan simak dan perhatikan dialog berikut ini. Alhamdulillah, we have finished our discussion. I hope you can understand what I have explained to you in this video. Finally, don't forget, subscribe, like, and share. Thank you for watching. Assalamualaikum.